Recording in progress. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sen Anthony dengan NIM 202410102030 dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas modul data mining ke-7 yaitu Naive Bayes. Jadi untuk tugasnya sendiri ada ulangilah langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult, masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4, tuliskan akurasinya. Untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Oke, seperti pada yang sebelumnya, jadi kita memulai dengan import pandas. Lalu kita juga mengimport train test split dari sklearn dan mengimport Gaussian NP dari sklearn juga. Oke, untuk mempermudah sedikit, saya menggunakan dev. Jadi ini nanti untuk menampilkan akurasinya dan juga nanti buktinya kalau ada yang benar atau ada yang salah. Oke, jadi sama seperti sebelumnya, ini xtrain, xtest, ytrain, ytest sebagai train test split, lalu dataset, target, test size, test, random state. Jadi random state ini saya gunakan untuk memberikan hasil yang konsisten. Oke, untuk datasetnya sendiri, jadi ini didefinisikan nantinya dalam datasetnya, lalu targetnya, lalu tesnya ini adalah perbandingannya nanti yang diinputkan. Lalu mendefinisikan Gaussian NP dalam variabel model, lalu menggunakan variabel tersebut untuk fit, jadi untuk lalu mencetak skornya atau menampilkan nilai atau skornya. Tadi lewat print karena saya dengan dev ya. Oke, selanjutnya adalah untuk jadi ini adalah untuk bagian testingnya. Ini untuk menampilkan data X sama X test Y testnya ini, lalu model prediknya ini adalah untuk memprediksi, jadi menampilkan prediksinya. Kalau ini adalah menampilkan probabilitasnya atau kemungkinannya. Oke, langsung saja mulai. Jadi awalnya adalah data iris. Jadi saya mengimport dari Google Drive, langsung saja lewat sini. Ternyata bisa mount drive. Lalu kita tampilkan datanya, ini sudah, ya nggak apa-apa, langsung dijalankan lagi. Oke, jadi untuk lalu ini datanya saya menggunakan variabel baru di iris drop variety aksis kolom. Jadi ini maksudnya adalah kita menghapus variabel variety. Jadi yang bagian sini ini nanti dihapus. Lalu saya menggunakan subset atau targetnya adalah variety-nya. Jadi ini adalah tampilan dari iris edit-nya seperti ini. Jadi variety-nya hilang. Oke, untuk saya menggunakan targetnya ini karena bisa didefinisikan atau bisa dibagi. Karena untuk variety-nya ini hanya 3, jadi hanya setosa, lalu versi color dengan versi Nika. Jadi bisa dibagi ya, hanya 3. Kalau lebih banyak, kalau semakin banyak mungkin agak sulit ya. Jadi untuk langkah untuk nomor 2 untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik. Menurut saya untuk iris ini tidak bisa. Karena untuk lainnya jika mencari sesuai dengan jumlahnya ini maka hasilnya sangat banyak. Oke, lalu kita lanjutkan. Nah, ini saya tidak menggunakan dummies dengan concat karena tidak bisa dan juga tidak diperlukan. Oke, nah jadi ini untuk mengecek apakah ada data yang atau datanya itu data kosong. Ternyata tidak ada. Oke, jadi ini adalah untuk mengetes pertama ya. Gaussian jadi iris edit, yang saya panggil adalah data di iris edit ini. Lalu targetnya yaitu variety-nya tadi dengan perbandingan 20% atau 0,2. Ini pertama, untuk akurasinya ditampilkan di sini. Lalu ini adalah untuk testingnya.
Oke, jadi data yang ditampilkan pada indeks 0 adalah nomor 128. Oke, untuk mengecek kebenarannya itu bisa dilihat dari sini. Nah, tapi karena mungkin bagian belakangnya ini sedikit berbeda, jadi saya tidak bisa benar-benar paham yang mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Tapi jika sesuai urutan, maka urutan pertama berdasarkan variety ini adalah, jadi yang pertama ini adalah Setosa, lalu ini yang versicolor, lalu ini adalah Virginica. Jadi misalnya yang nilai ini yang paling benar kalau berdasarkan semua perhitungannya ini ditampilkan, jadi nilai Virginica yang paling besar sehingga nanti ininya adalah benar. Jadi Virginica. Misalnya di sini Setosa, maka ini yang nilainya paling besar. Mungkin bisa diumpamakan seperti itu. Jadi nilai yang paling besar itu adalah ini semacam kunci jawabannya. Kita bisa mengeceknya lewat ini. Oke, selanjutnya ini untuk dengan 30%. Oke, jadi datanya tidak muncul semua ya karena saya menggunakan ininya hanya 10, jadi 0 sampai 10. Tapi jika mau dibuat lebih pun bisa, tapi sesuai dengan soalnya saya menggunakan itu. Oke, untuk datanya jadi sama, tidak ada yang berbeda, bisa dibilang sih. Untuk 10 data pertamanya. Oke, ini untuk 0,4. Oh ya, untuk 0,3 akurasinya sedikit menurun dibandingkan dengan yang 20% tadi di atas ini. 0,3 sedikit menurun, lalu di 0,4 akurasinya naik sedikit. Sama dengan yang 0,2. Untuk data lainnya kurang lebihnya sama dengan yang ada di atas, 0,3 dan 0,2. Oke, selanjutnya kita masuk ke dataset adult. Jadi sama, saya mengimpor dari Google Drive saya. Di datanya banyak. Lalu ini data yang saya hapus pun juga cukup banyak. Di hanya beberapa saja yang penting. Oke, misalnya seperti ini. Oke, jadi alasan saya menggunakan income sebagai subsetnya itu karena income itu datanya hanya 2 ya. Jadi kurang dari sama dengan 50K dan lebih dari 50K. Untuk lainnya mungkin bisa menggunakan native country, mungkin jika kebanyakan adalah United States atau jumlahnya sedikit. Atau bisa juga menggunakan marital status. Tapi selain itu menurut saya atau education mungkin bisa digunakan dengan work class. Mungkin itu yang bisa digunakan. Lalu dengan gender. Race mungkin juga bisa. Intinya mungkin yang jumlahnya lebih sedikit, lalu dataset yang sisanya, jadi dataset yang tidak dihapus itu berupa integer. Menurut berdasarkan apa yang saya pahami seperti itu. Jadi langsung saja dijalankan. Jadi ini yang saya hapus. Oke, jadi modelnya adalah seperti ini. Oke, lalu karena bisa menggunakan dummies, maka saya menggunakan dummies. Di sini dulu. Jadi dummies ini digunakan untuk memecah data. Misalnya pada ini yang saya pecah adalah gender. Ada 2, male dengan female. Jadi male dengan female ini bisa dipecah ya. Kan jadi jika dipecah itu nanti tampilannya adalah seperti ini. Oh ya, concat ini untuk menggabungkan data. Jadi untuk female, misalnya dia adalah laki, maka di female-nya itu akan bernilai 0, dengan male-nya akan bernilai 1. Begitu juga kebalikannya. Oke, selanjutnya, ini kita mengecek jika datanya ada yang kosong, tapi di sini tidak ada. Mungkin jadi tidak diperlukan filna untuk dua-duanya. Mungkin kalau data ada yang kosong bisa diisi dengan mean.
Oke, jadi ini untuk yang 0,2 untuk data dengan subsetnya yang income. Oke, datanya seperti ini. Ini yang kurang dari 50K dan ini yang lebih dari 50K. Mungkin bisa dilihat dari jadi ini 012, 012. Jadi saya mengambil yang belakangnya sama, minus 01. Jadi datanya ini lebih besar. Jadi data yang di indeks 3,0 ya, mohon maaf 2,0 dibandingkan 2,1 itu lebih besar yang 2,0. Jadi karena yang di sini itu datanya adalah miliknya minus kurang dari 50K, di ini adalah benar. Kurang lebih untuk sederhananya seperti itu sih. Jadi sama dengan yang di sini juga. Datanya nomor 17918. Untuk akurasinya sendiri 0,8 ya, 0,8 sekian. Oke, selanjutnya adalah kita menggunakan yang 0,3, subsetnya masih sama, jadi datanya pun serupa. Akurasinya sedikit menurun. Selanjutnya adalah untuk Gaussian, untuk yang 0,4. Oke, jadi ini datasetnya untuk akurasinya pun juga menurun, lumayan banyak ya kalau dibandingkan dengan yang atasnya, yang sebelumnya. Nah, untuk datanya ini kurang lebihnya sama. Oke, untuk pada dataset adult ini kita bisa menggunakan subset yang lain seperti yang saya sebelumnya katakan. Jadi untuk caranya sendiri bisa dibilang sih manual ya kalau saya pahami. Jadi kita menggunakan langkah ini terus-menerus, misalnya seperti ini. Jadi misalnya yang saya ambil adalah misalnya gender dah, biar sedikit lebih mudah. Gender, lalu saya tidak menggunakan damis. Oke, ini datanya. Oke, karena sudah saya replace, jadi harus dilanjutkan. Kalau tidak gitu, mungkin bisa salah. Saja menggunakan ini. Nah, ini dengan contohnya seperti ini. Nah, jadi untuk gender ini akurasinya semakin lebih jauh lagi ya menurunnya ya. Oke, ini untuk yang 0,2 tuh 0,3. Jadi untuk 0,3 sedikit naik, lalu tambah lagi ini 0,4 juga naik. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu, bisa diambil manual satu-satu untuk datanya. Karena saya untuk data aslinya belum paham juga, jadi kurang lebih sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan terima kasih banyak telah mendengarkan.